Habis. 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 Habis, habis. Banjir bandang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, Minggu tanggal 4 April tahun 2021, dini hari. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, sejauh ini, sebanyak 5 warga meninggal dalam bencana itu. Selain itu, tercatat 5 warga yang terluka. Namun, data tersebut masih bisa berubah mengingat tim masih melakukan pendataan di lapangan. Bawa ke atas, kemungkinan lo bantu balik, naikkan jiwanya begitu, kita bantu orang kan. Nah lo mungkin bantu balik kan. Terjebak lu. Nalang mana? Oh itu lah, dia mungkin nah lo naik nih, mungkin lo kedua naik, naik mau. Bye yang babin, ini bukan apa nih? Kok ini biar mak titik lo tuh, karena hajat mama kecil ini. Iya. Jadi urut di atas juga ini, tapi karena ini belon ini baru telepon baru silon. Nah, pakai mak yang. Tapi di atas, ke atas. Sama siapa? Ya aku yang mata. Tak, kita membelah, mendatar. Ada anak ada. Kena karena oh mati biasa. Ah, hanya dia ada di atas. Oh. Iya. Langu, pengendapan. Langon ni. Kue belanja kue lari. Pakai ini atap, kue lari ini. Kue paling pas sekali. Ni Mama Haji. Ini Haji apa boleh naik? Masih bercetak orang tua naik ya pun asal naik itu. Jembatan juga jebol air, hancur ini. Ini tahun harus digusur ulang dulu nih. Korban yang meninggal dan yang luka masih didata oleh BPBD Kabupaten Flores Timur, ungkap Marius kepada Kompas.com, Minggu siang. Marius menyebut, 2 desa yang terdampak banjir bandang yakni Desa Lamanele di Kecamatan Ileboleng dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur. Sebanyak 5 korban meninggal dan 5 warga yang terluka berasal dari Desa Lamanele, Kecamatan Ileboleng. Saat ini, kata Marius, warga yang terluka sudah dirujuk ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Marius menjelaskan, puluhan rumah warga tertimbun lumpur dan hanyut terbawa banjir di Desa Lamanele. Banjir, kata dia, juga menyebabkan sebuah jembatan di Desa Waiburak terputus. Sejumlah instansi terkait sedang melakukan koordinasi terkait penanganan bencana tersebut. Petugas penanganan bencana juga kesulitan menuju lokasi karena akses satu-satunya adalah penyeberangan laut dari Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, menuju Pulau Adonara. Hujan, angin dan gelombang sehingga pelayaran tidak diperbolehkan. Tim belum tiba ke lokasi. Kita dari provinsi tentu akan tetap koordinasi dengan kabupaten, kata Marius.